dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menyampaikan materi, tetapi juga dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Pekanbaru, yaitu Bapak Taharudin SPD MM, dan yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Fitri Novrieni SPD GR, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya selama PKG. Itu meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Latar belakang itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau biasa kita katakan dengan PJOK, itu memiliki peran penting dalam perkembangan holistik peserta didik. Namun, seringkali pembelajaran PJOK masih terpusat pada guru sehingga potensi peserta didik untuk aktif terlibat dalam mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial emosional belum termaksimalkan. Perubahan paradigma pembelajaran. Terdapat pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menuntut guru PJOK untuk memiliki kompetensi yang luas, tidak hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan bermakna. Selanjutnya itu perkembangan teknologi, adanya berbagai teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan interaktif. Guru PJOK perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan juga heterogenitas peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk minat dan bakat peserta didik, dan gaya pembelajaran. Guru PJOK perlu mampu mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodasikan kebutuhan individual peserta didik. Next, Pak. Tujuan program: meningkatkan pemahaman guru PJOK tentang konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan teknik yang relevan. Dan membekali guru PJOK dengan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Mendorong guru PJOK untuk memanfaatkan teknologi dan pembelajaran PJOK untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Next, Pak. Selanjutnya itu ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya itu guru PJOK dapat menjelaskan dengan jelas konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, prinsip-prinsipnya, dan manfaatnya bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada langkah-langkah menyediakan modul pelatihan yang berkomprehensif tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan hasil yang diharapkan guru PJOK memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik dan dapat mengaplikasikannya dalam praktik pembelajaran. Next, Pak. Selanjutnya itu ada struktur program dalam komunitas belajar. Itu ada visi dan misi merupakan pernyataan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek komunitas belajar. Metode pembelajarannya itu menentukan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya diskusi, presentasi, studi kasus, atau proyek kolaboratif. Setelah itu juga ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas kelas atau sekolah merujuk pada
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan nikmat kesempatan sehingga dapat kita berkumpul dalam melaksanakan PKG. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjungan alam yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 105 Pekanbaru, Bu Kus Megadewi. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil PKG yang kita dulu tatap muka, yaitu tentang meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, Pak. Oke, latar belakangnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki peran penting dalam perkembangan holistik peserta didik. Namun seringkali pembelajaran PJOK terpusat pada guru, sehingga potensi peserta didik untuk aktif terlibat dan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, emosional belum termaksimal. Oke, selanjutnya perubahan paradigma pembelajaran. Terdapat pergeseran paradigma dari pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menuntut guru PJOK memiliki kompetensi yang lebih luas ya. Tidak hanya dalam menyampaikan materi tapi juga memfasilitasi pembelajaran aktif dan bermakna. Yang kedua, perkembangan teknologi ya. Adanya berbagai teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran PJOK lebih menarik, interaktif. Guru PJOK memiliki kemampuan untuk mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Ya, banyak Pak, kalau teknologi ini ya Pak. Kayak kita membuat Canva itu kan, kalau kita jelaskan pakai Canva, nanti kan jelas ya. Oke, selanjutnya heterogenitas peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik berbeda, termasuk minat, bakat, dan gaya belajar. Guru PJOK perlu mampu mendesain yang dapat mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik ya. Di sini guru PJOK disuruh harus lebih aktif kayaknya Pak ya. Dan kreatif. Peran PJOK dalam membentukkan karakter. PJOK tidak hanya mengejarkan keterampilan motorik, tetapi juga nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan guru PJOK mampu mengintegrasikannya ya. Seperti biasa nih guru PJOK di sekolah ya. Kalau di sekolah kan guru PJOK itu sebagai panutan ya Pak ya. Guru mendisiplinkan anak, banyaklah. Kalau seperti seperti pas untuk upacara Senin kan gitu juga. Oke, next Pak. Oke, tujuan program ya, program meningkatkan pemahaman guru PJOK tentang konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan teknik relevan. Membekali guru PJOK dengan keterampilan pedagogi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif untuk peserta didik. Yang terakhir, mendorong guru PJOK untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan aktivitas dan daya tarik pembelajaran. Oke, next Pak. Oke, ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Oke, capaiannya, guru PJOK dapat menjelaskan dengan jelas konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, prinsip-prinsipnya dan manfaatnya bagi peserta didik. Oke, langkah-langkah menyediakan modul pelatihan komprehensif tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mengadakan diskusi kelompok untuk mendiskusikan berbagai konsep dan prinsip pembelajaran, mengundang
narasumber ahli untuk memberikan materi terkait. Hasil yang diharapkan guru PJOK memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik dan dapat mengaplikasikannya dalam praktik pembelajaran. Oke, lanjut Pak. Oke, struktur program dalam komunitas yang untuk visi dan misi merupakan pernyataan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek komunitas belajar. Metode pembelajaran menentukan cara-cara yang digunakan untuk capaian tujuan, misalnya diskusi, bisa di studi kasus atau proyek selanjutnya. Oke? Ada yang bertanya Pak? Pas? Apa Ganda? Oke, permainan proyek saya buat itu adalah permainan terompa panjang, Pak. Untuk sekolah dasar. Bakyak bahasa apa Pak ya? Oke, ada lagi, Pak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jasminar SPD, yang saya hormati guru, rekan-rekan Bapak dan Ibu guru beserta staf SD 164 Pekanbaru. Oke, baiklah, pada pagi ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bentuk rencana tindak lanjut yang saya buat, yang mana sebelum kita masuk kepada RTL yang saya buat, kita adakan kesepakatan kelas, menghargai waktu yang pertama, terus aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, terus hargai semua usaha, terus semua berpartisipasi. Oke, sebelum kita mulai ke slide berikutnya, kita ice breaking dulu. Kita coba ice breaking, tepuk semangat. Oke, thank you. Oke, kita masuk slide 2, Pak. Oke, slide 2 yang mana RTL yang akan saya buat yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, yaitu permainan tradisional yang mana judulnya adalah pecah piring. Ini meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Slide berikutnya, Pak. Oke, latar belakangnya adalah permainan tradisional seperti pecah piring tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak, terutama anak sekolah dasar. Melalui permainan ini, anak dapat melatih perkembangan fisik pada usia 10 atau 12 tahun, diantaranya ketepatan, kecepatan, koordinasi, sportivitas, serta belajar tentang aturan dan kerjasama dengan melibatkan siswa dalam permainan pecah piring atau kasti Jawa bisa juga disebut. Diharapkan mereka dapat lebih bersemangat dan memiliki terhadap permainan ini. Lebih penting lagi adalah memiliki rasa cinta terhadap budaya mereka sendiri. Slide berikutnya. Tujuan program adalah meningkatkan perkembangan fisik siswa, terus meningkatkan perkembangan anak secara kognitif, terus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil karya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya. Terus Pak, capaian program, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan capaian siswa dapat melakukan permainan secara sederhana dengan penuh percaya diri. Terus langkah-langkahnya, pertemuan pertama bisa kita baca di slide saya ini, pertemuan kedua, ketiga, keempat, sampai pertemuan 8. Terus hasil yang diharapkan meningkatkan perkembangan fisik, perkembangan anak secara kognitif, dapat dalam bermain pecah piring dengan teman, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil karya, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Slide berikutnya Pak. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu. Tempatnya lapangan sekolah, pesertanya seluruh siswa kelas 5 dan 6, sumber daya tongkat, keramik atau batu, yang pipih, bola kasti, stopwatch, fluid, pelindung yaitu kepala sekolah, penanggung jawab, guru mapel, PJOK, dan guru-guru yang bergabung dalam komunitas belajar Lentera Bangsa SDN 164 Pekanbaru. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas satu sekolah, kapasitas atau sumber daya yang dimiliki adalah memiliki guru PJOK, terus memiliki halaman sekolah, memiliki peralatan yang dibutuhkan, terus adanya siswa. Rencana evaluasi dan program.
observasi mengamati proses jalannya permainan pecah piring, terus dokumentasi dan wawancara, mengumpulkan foto, video selama kegiatan berlangsung. Terus memberikan angket terhadap guru dan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik. Oke, terima kasih. Oke, untuk sampai di situ presentasi RTL yang saya paparkan. Adakah pertanyaan atau saran dari RTL yang saya tampilkan kepada Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya, silahkan. Itu nanti dilakukannya di mana? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, Pak. Karena kan kita fokus kepada peserta didik yang saya ambil. Ini salah satu kegiatan Kombel yang saya rencanakan gitu. Ada lagi, Pak? Yang terlibat itu seluruh anak. Ya, seluruh anak. Ya, satu kelas 5 dan 6. Kelas tinggi saja ya, Pak. Kelas rendah belum bisa kayak. Oke? Bola kasti, boleh juga batu atau keramik yang pipih. Oke, sudah. Saya nggak ada lagi yang bertanya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir dalam acara yaitu mempresentasikan meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 37 Pekanbaru beserta staf dan jajarannya. Kemudian adapun tingkat lanjut dari pembelajaran PJOK yang kami dapatkan dari hasil pelatihan yaitu tentang rancangan tindak lanjut permainan tradisional Bakiat Tempurung, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kami mengambil tentang tradisional Bakiat Tempurung. Dan banyak lagi yang bisa diambil bukan dari saya tradisional Bakiat Tempurung, tapi bisa sepak bola, bisa juga basket, kemudian permainan-permainan yang tradisional lagi yang mungkin bisa terlupakan, maka dari itu kita tradisikan kembali atau kita kembalikan kembali. Adapun permainan tradisional Bakiat Tempurung merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan karena di zaman era sekarang ini untuk melestarikan permainan tradisional itu sangat minim sekali Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Kemudian adapun tujuan program yang pertama adalah melestarikan budaya lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter, mengembangkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, strategi, dan sportivitas melalui kegiatan permainan. Kemudian adapun yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik, memotivasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik yang menyenangkan dan menyehatkan. Yang keempat, membangun komunitas, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat antar anggota masyarakat melalui permainan bersama. Kemudian adapun capaian program yaitu meningkatkan partisipasi, meningkatkan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam permainan Bakiat Tempurung hingga 30% dalam waktu 1 tahun. Kemudian kesadaran budaya, meningkatkan permainan dan kesadaran masyarakat akan nilai budaya permainan tradisional. Kesehatan dan kebugaran, memastikan 70% peserta merasakan meningkatkan dalam kebugaran fisik. Keterlibatan komunitas, membentuk setidaknya 5 komunitas yang secara rutin mengandalkan permainan Bakiat Tempurung. Adapun struktur programnya yaitu sosialisasi dan edukasi, mengadakan seminar dan lokakarya tentang pentingnya permainan tradisional, menyebarluaskan informasi media sosial dan media cetak.
Kemudian pelatihan dan kompetisi, mengadakan pelatihan berkala untuk pelatih lokal menyelenggarakan kompetisi tingkat sekolah dan komunitas. Kemudian kolaborasi dengan sekolah dan komunitas. Adapun bekerja sama dengan sekolah untuk memasukkan permainan bakiak tempurung dalam kegiatan ekstrakurikuler, mendorong komunitas lokal untuk mengadakan acara permainan rutin. Kemudian mengadakan sarana dan prasarana untuk menyediakan alat dan bahan untuk permainan bakiak tempurung, mengadakan lomba desain alat permainan yang kreatif dan efektif. Kemudian evaluasi dan pengembangan. Adapun melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program, mengembangkan strategi baru berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan rancangan tindak lanjut ini, diharapkan permainan bakiak tempurung dapat kembali populer dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 184 Pekanbaru, yaitu Bu Janati Sulaiman SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil beserta Bapak-Bapak dan Ibu Guru, staf karyawan dan karyawati di SD Negeri 184 Kota Pekanbaru. Baiklah, kami akan memaparkan hasil dari pembelajaran PKG kami, yaitu tentang meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Next one. Adapun latar belakang, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki peran penting dalam perkembangan holistik peserta didik, namun seringkali pembelajaran PJOK masih berpusat pada guru sehingga potensi peserta didik untuk aktif terlibat dan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial emosional belum termaksimalkan. Adapun perubahan paradigma pembelajaran, terdapat pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menuntut guru PJOK untuk memiliki kompetensi yang lebih luas, tidak hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan bermakna. Adapun perkembangan teknologi, adanya berbagai teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan interaktif. Guru PJOK perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran. Peran PJOK dalam pembentukan karakter PJOK tidak hanya mengajarkan keterampilan motorik, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Next one. Adapun tujuan program, meningkatkan pemahaman guru PJOK tentang konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan teknik yang relevan. Membekali guru PJOK dengan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Mendorong guru PJOK untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Next one. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya, guru PJOK dapat menjelaskan dengan jelas konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, prinsip-prinsipnya dan manfaatnya bagi peserta didik. Langkah-langkah, menyediakan modul pelatihan dan komprehensif tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengadakan diskusi kelompok untuk mendiskusikan berbagai konsep dan prinsip pembelajaran. Hasil yang diharapkan guru PJOK memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik dan dapat mengaplikasikan dalam praktik pembelajaran. Next one. Terus struktur program dalam komunitas belajar. Visi dan misi merupakan pernyataan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek komunitas belajar. Metode pembelajaran menentukan cara-cara yang akan digunakan untuk capaian tujuan pembelajaran, misalnya diskusi, presentasi, studi kasus, atau proyek kolaboratif. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas kelas atau sekolah
merujuk pada jumlah maksimum siswa yang dapat ditampung dalam satu ruangan kelas atau seluruh bangunan sekolah. Penentuan kapasitas ini sangat penting karena berkaitan dengan kapasitas pembelajaran. Semakin luas ruangan, semakin banyak siswa yang dapat ditampung. Terusnya jumlah dan jenis fasilitas, standar nasional pendidikan, dan regulasi keselamatan. Rencana evaluasi program peningkatan kompetensi guru PJOK. Tujuan evaluasi mengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di SD yang kita cintai ini. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Fitiah, Ustadz Ahmad Syarif SPD, serta ustaz-ustazah yang ana hormati, yang kita sama-sama hormati. Baiklah ustaz-ustazah, saya akan memaparkan hasil dari PKG yang ana dapati selama 1 pekan kemarin. Judulnya meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam memfasilitasi pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Berpusat kepada peserta didik atau yang kita kenal pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, latar belakang pendidikan PJOK memiliki peran penting dalam perkembangan holistik peserta didik. Namun seringkali pembelajaran PJOK masih berpusat kepada guru sehingga potensi peserta didik untuk aktif terlibat dan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, emosi belum terlaksana, belum termaksimalkan. Dengan perubahan paradigma pembelajaran, terdapat pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menuntut guru PJOK untuk memiliki kompetensi yang lebih luas, tidak hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan bermakna. Next. Tujuan program, meningkatkan pemahaman guru PJOK tentang konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan teknik yang relevan. 2. Membekali guru PJOK dengan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. 3. Mendorong guru PJOK untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PJOK untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran. Oke, capaian guru PJOK dapat menjelaskan dengan jelas konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, prinsip-prinsipnya, dan manfaat bagi peserta didik. Langkah-langkahnya menyediakan modul pelatihan yang komprehensif tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hasil yang diharapkan, guru PJOK memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik dan dapat mengaplikasikan dalam praktik pembelajaran. Next. Visi dan misi merupakan pernyataan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek komunitas belajar. Metode pembelajaran menentukan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya diskusi, presentasi, studi kasus, atau proyek kolaboratif. Kapasitas kelas yang menunjuk pada jumlah maksimum siswa yang dapat ditampung dalam satu ruangan kelas atau seluruh bangunan sekolah. Semakin luas ruangan, semakin banyak siswa yang dapat ditampung. Jumlah dan fasilitas tersedia tidaknya fasilitas seperti meja, kursi, dan papan tulis. Standar nasional pendidikan, setiap negara dan daerah memiliki standar nasional pendidikan yang mengatur tentang jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas. Regulasi keselamatan, ada peraturan yang mengatur tentang kapasitas maksimal suatu ruangan. Next. Rencana evaluasi program peningkatan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru, mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan program.
memperoleh masukan untuk perbaikan program yang di masa mendatang atau aspek yang dievaluasi. Peserta, tingkat kepuasan peserta terhadap program. Next. Kemungkinan tantangan dan upaya penanganan. Tantangan, tidak semua guru memiliki motivasi yang sama untuk mengikuti program dalam Tantangannya, tidak semua guru memiliki motivasi yang sama untuk mengikuti program pengembangan profesional. Baiklah, Ustazah, itu aja hasil dari pemaparan Ana. Apakah ada yang memberi saran atau pertanyaan? Nah, persilahkan. Ya, Pak, ya, Ustaz Adi. Ya. Oh, tindak lanjut proyek yang Ana buat itu nanti Ana membuat permainan apa nih? Egrang. Permainan egrang itu berasal dari Nusa Tenggara. Permainan nasional tradisional Indonesia. Ada lagi? Pak? Pas. Baiklah. Ya, sama-sama Ustaz Adi. Baiklah, itu ajalah hasil pemaparan Ana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.